Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan UAS terkait sistem, yaitu mengklasifikasikan tingkat kematangan dari buah jeruk. Oke, untuk identitas siswa yaitu saya sendiri nama Aditya Wibowo, NPM 31645 dari Prodi Teknik Komputer 23A. Selanjutnya latar belakang. Proyek ini dibuat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas sektor pertanian dengan menggunakan rekayasa citra digital untuk mengklasifikasikan tingkat kematangan dari buah jeruk melalui analisis gambar, sistem otomatis, dan memberikan penilaian yang lebih akurat, objektif, dan konsisten dibandingkan dengan cara yang manual. Data primer sangat penting karena dataset dari internet seringkali tidak sesuai dengan varietas jeruk lokal dan kondisi lingkungan di Indonesia. Dengan menggunakan gambar yang diambil secara langsung dari lapangan, model kecerdasan buatan atau AI yang dilatih akan menjadi lebih kuat dan akurat saat digunakan eh, di dalam kondisi nyata. Pendekatan ini juga memungkinkan saya membuat dataset primer khususnya yang mewakili semua tahapan kematangan dari buah jeruk secara akurat. Penentuan kematangan buah jeruk yang selama ini dilakukan secara manual oleh petani dan pedagang cenderung tidak konsisten dan subjektif sehingga mudah terjadi kesalahan. Akibatnya jeruk yang terlalu mentah rasa asam, sedangkan yang terlalu matang bisa menjadi lembut dan cepat busuk. Oke, selanjutnya penilaian yang tidak akurat dapat merugikan petani dan para pedagang buah jeruk. Secara finansial, pembeli pun kecewa karena kualitas buah jeruk tidak sesuai dengan harapan. Dan buah jeruk cepat busuk. Solusinya yang lebih andal diperlukan untuk menjaga kualitas jeruk sejak panen hingga sampai ke konsumen. Hal ini dapat mencegah kerugian dan meningkatkan kepercayaan pembeli. Selanjutnya, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas sektor pertanian di buah jeruk dengan menggunakan rekayasa citra digital untuk mengklasifikasikan tingkat kematangan dari buah jeruk melalui analisis gambar, sistem otomatis, dan memberikan penilaian yang lebih akurat, objektif, dan konsisten dibandingkan dengan penilaian manual. Selanjutnya, nilai rencana dari proyek ini saya mengumpulkan dataset gambar-gambar buah jeruk dengan melakukan cropping pada objek utamanya. Rencana saya dan melakukan optimasi citra. Dan tujuannya yaitu saya menyiapkan dataset yang siap digunakan untuk mengklasifikasi tingkat kematangan di tahap selanjutnya untuk buah jeruk. Manfaatnya yaitu membantu proses sortir buah jeruk di lapangan menjadi lebih efisien dan mengurangi kerugian dalam rantai pasok pertanian dari buah jeruk dan menjadi sumber daya yang sangat berharga untuk pekerjaan lebih lanjut di bidang kecerdasan buatan AI dan pertanian yang presisi. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang masalah itu sendiri. Yang pertama, kesalahan nilai kematangan jeruk bisa menimbulkan kerugian. Buah yang dijual terlalu cepat bisa cepat rusak, sementara buah yang terlambat dipanen bisa menurunkan kualitas dan harga jual buah jeruk itu tersendiri. Kondisi ini merugikan bagi para petani buah jeruk maupun pedagang buah jeruk dan kadang juga membuat konsumen kecewa karena kualitas yang jelek. Yang kedua, latar belakang masalahnya itu banyak yang jeruk dinilai kematangan hanya melihat dengan warna dan bentuk dari kulit jeruk itu sendiri. Cara ini sering berbeda-beda antara petani buah jeruk dan pedagang buah jeruk, sehingga hasil penilaian mereka ini tidak selalu konsisten. Akibatnya ada jeruk yang dianggap matang padahal belum matang, ada jeruk yang dianggap mentah padahal masih mentah atau sebaliknya. Itulah latar belakang masalah yang saya gunakan. Selanjutnya yaitu tujuan dari proyek ini. Tujuan utama dari proyek saya ini yaitu mengumpulkan, memproses, dan menyusun dataset primer dari gambar atau foto buah jeruk yang sudah siap untuk melatih model klasifikasi tingkat kematangannya. Proses ini meliputi pengumpulan data primer, pemotongan objek utama, dan optimalisasi citra yang semuanya bertujuan untuk
memastikan dataset primer yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Di sini ada meliputi teknik, alat, dan prosedur. Jumlah dataset yang saya kumpulkan minimal 100 gambar untuk setiap dari 5 kategori kematangan, eh, yaitu mentah, setengah matang, matang, matang sekali, dan sub. Sehingga total ada sekitar 500 gambar yang saya buat. Oke, sumber data ini yang saya pakai seluruhnya adalah data primer yang diambil secara langsung menggunakan kamera ponsel di lokasi rumah pribadi saya itu sendiri. Tidak ada penggunaan dataset primer dari internet. Oke, untuk prosedur pengambilan data set primer melalui foto yaitu saya mengidentifikasi lokasi yang cocok untuk dan percayaannya yang untuk mengambil foto. Selanjutnya saya memilih buah jeruk dengan tingkat kematangan yang bervariasi. Yang pertama misalkan saya foto buah mentah, yang kedua saya buat yang setengah matang, yang ketiga matang, yang keempat matang sekali, dan yang kelima busuk. Kemudian yang misalkan buah mentah ini saya memotret buah dari berbagai sudut. Yang pertama depan, samping, atas, sampai samping atas dengan pencahayaan yang alami. Yang keempat, setelah saya foto buah mentah, setengah matang, matang, matang sekali, dan busuk ini, saya menyimpan data foto di sini dalam dua folder utama di Google Drive. Google Drive. Yang pertama di folder pertama ini saya namakan dataset awal atau sebelum praproses. Dan yang folder kedua ini dataset setelah praproses, yaitu masing-masing folder berisi subfolder untuk setiap kategori kematangannya. Oke, di dalam dataset awal sebelum praproses ini atau subfolder ini terdapat folder itu sih, ada subfoldernya yaitu subfolder kita, subfolder setengah matang, subfolder matang, subfolder matang sekali, dan busuk. Dan bagian data setelah berproses juga terdapat bagian subfolder mentah, setengah matang, matang, matang sekali, dan busuk. Oke, selanjutnya indexian dataset variabel dan kriteria. Dataset ini terdiri dari saya membaginya dari foto buah jeruk yang dibagi menjadi 5 kategori kematangan. Oke, kategori buah jeruk ini saya lihat dari kulitnya. Untuk yang pertama kategori buah jeruk mentah. Saya dari kulitnya yaitu yang hijau pekat dan teksturnya keras. Yang kedua ada setengah matang, kulit kulit jeruknya yaitu campuran antara warna hijau dan oranye atau kuning. Selanjutnya buah jeruk matang ini dominan dengan warna oranye dan siap dikonsumsi. Selanjutnya matang sekali, kulit jeruknya oranye yang sangat pekat, muncul bintik-bintik kecoklatan. Yang kelima ini buah jeruk yang busuk. Saya lihat dari kulitnya yang kulit jeruk yang keriput, berjamur atau lembek. Tujuannya itu menggunakan pola visual dari foto-foto tersebut untuk melatih sistem agar mampu mengklasifikasikan tingkat kematangan buah jeruk itu sendiri secara otomatis. Oke, total dataset sebelum dan setelah berproses yang di atas ini dataset pada saat sebelum, dan yang buah ini sudah saya proses. Yang pertama di sini ada mentah, yang kedua ada yang di sini gambar belum proses, yang ini sudah dipotong 225 kali 225 pixel. Yang kedua setengah matang, yang ketiga matang, yang keempat matang sekali, dan yang terakhir yaitu busuk. Lanjutnya, oke, rencana pemanfaatan datasetnya yang pertama meningkatkan kualitas panen. Dataset primer ini membantu petani mengidentifikasi tingkat kematangan dan kerusakan dini pada buah jeruk. Akibatnya, jamur atau serangga hal ini menginginkan pengelompokan buah mentah, setengah matang, matang, matang sekali, dan busuk, sehingga mutu hasil panen lebih terjaga. Selanjutnya, analisis produktivitas.
Data ini juga dapat digunakan untuk menganalisis produktivitas dari pohon jeruk itu sendiri, seperti jumlah buah yang dihasilkan dari dan dampaknya dari kondisi lingkungan. Ketiga, pengembangan teknologi lanjutan. Kedepannya dataset primer ini berpotensi menjadi dasar untuk mengembangkan sistem sortir dan monitoring otomatis berbasis kecerdasan buatan untuk pertanian buah jeruk. Selanjutnya, manfaat jangka panjang. Pengembangan teknologi tersebut akan mempercepat pemilihan buah jeruk, mengurangi limbah buah jeruk, dan meningkatkan nilai jual hasil pertanian dari buah jeruk. Oke. Kendala dan solusi. Kendala yang saya alami, yang pertama, salah satu kendala saat saya hadapi adalah variasi pencahayaan dan latar belakang saat mengambil gambar secara manual yang bisa mengaruhi konsistensi data dari foto dari buah jeruk itu. Solusinya itu untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan melakukan pra-pemrosesan seperti cropping dengan menghilangkan latar belakang yang tidak relevan. Dan juga saya juga akan menggunakan optimalisasi termasuk clipping dan rotasi untuk menciptakan lebih banyak variasi dataset awal yang terbatas sehingga model yang relatif menjadi lebih akurat dalam mengenali objek dari berbagai sudut pandang. Itu adalah kendala dan solusinya. Selanjutnya, kontribusi proyek. Proyek ini memberikan kontribusi langsung pada bidang rekayasa citra digital dalam pertanian yang presisi dengan mengandalkan dataset primer yang rapi serta mudah digunakan. Dataset ini bisa dipakai untuk penelitian lanjutan sekaligus menjadi dasar dalam mengembangkan sistem sortir otomatis yang membantu petani ya, dalam bekerja lebih efisien dan mengurangi potensi kerugian. Saya berharap hasil ini tidak berhenti pada jeruk saja, tapi juga pada menginspirasi penelitian serupa pada komunitas buah lainnya di masa depan. Langkah setelah data terkumpul. Setelah saya foto semua gambar itu, eh, kemudian saya membuat dua folder utama di Google Drive. Yang pertama ada folder dataset awal yang berisi semua foto asli sebelum saya proses. Yang kedua ada folder dataset setelah proses yang digunakan untuk menyimpan foto yang sudah dipotong atau di crop yang hanya menunjukkan objek utama buah jeruk. Oke. Untuk bagian penamaan file di dataset awal ini terdapat subfolder seperti subfolder tingkat kematangan itu mentah, terus setengah matang, matang, matang sekali, dan busuk. Oke, di bagian dataset Propolis juga saya membuat subfolder lagi yaitu mentah, setengah matang, matang, matang sekali, dan busuk. Misalkan untuk penamaan file ini setiap file diberi dengan format kategori, misalkan kategori nomor dan tipenya JPEG. Contohnya folder buah jeruk mentah, gambarnya saya kasih mentah 0, mentah underscore 01 JPEG. Misalkan buah yang nah, nomor kelima, namanya mentah 0,5 JPEG. Sampai 100 yaitu mentah underscore 100 JPEG. Yang selanjutnya yaitu subfolder busuk. Saya namakan busuk underscore notification. Misalkan ini urutan yang 100 saya namakan busuk underscore 100 IP. Setelah semua saya namakan, saya melakukan pemrosesan yang disimpan di dataset setelah proses. Teknik utama yang digunakan adalah dengan cropping, memotong gambar, ukurannya 225 kali 225 pixel yang untuk menghilangkan latar belakang dan fokus pada bocor itu sendiri. Tujuannya meningkatkan kualitas dataset agar model kejelasan buatan ini dapat dilatih dengan data yang lebih bersih, seragam, dan akurat. Oke, di sini ada lampiran Google Drive dataset mentah dan dataset setelah proses. Yang pertama ada dataset awal semua foto video yang hasil pengambilan data dengan folder awal sebelum proses
Dan ini linknya. Selanjutnya ada data saya setelah proses seperti data saya sudah melalui tahap pemotongan, cropping, dan lebih rapi dengan nama folder. Data saya setelah proses minimal cropping. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.